Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Semangat ya untuk belajar ya. Meskipun jam pelajaran terakhir, tapi enggak masalah. Kita akan belajar dengan menyenangkan gitu ya. Yuk salah satu pimpin doa. Biasanya ketua kelas, wakil ketua kelas saja. Yuk Ilah, silakan dipimpin doa. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Silakan. Semuanya siap? Berdoa mulai. Selesai? Ya. Beri salam. Ya, oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk nih? Ayo, hadir semua, Bu. Ya. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bersyukur ya, meskipun kita saat pandemi seperti ini, tapi kita diizinkan untuk bersekolah ya. Meskipun di kelas kita hanya lingkup kecil, hanya belasan orang, tidak masalah ya. Tapi kita masih bisa untuk belajar, ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk pelajaran yang kemarin kita sudah belajar kan tentang pengertian interaksi sosial, kemudian syarat dari interaksi sosial. Ada yang masih ingat? Ayo sama-sama boleh, atau ada yang pengen pusanya? Ada saya Bu, kontak sosial dengan komunikasi Bu, syaratnya ada 2. Ya, kemudian pengertiannya ada yang masih ingat? Pengertian dari interaksi sosial itu apa? Ada yang ingat? Saya Bu. Apa? Ya, Bu. Hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lain, Bu. Oh ya, oke. Ratna, menurut kamu jawaban Nuni itu betul atau salah? Sama atau beda pendapat? Betul, Bu. Iya, Bu. Hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain, Bu. Dan masih ada lagi Saya, yang Bu. menambahi? Saya Bu, hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, Bu. Oke, itu yang lebih sempurna jawabannya ya. Terima kasih anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu. Ya anak-anak, meskipun kita hari ini harus ada jarak gitu ya, tapi tidak menghalangi kita untuk kita bermain gitu ya. Bu Lisna punya permainan sedikit game gitu ya. Jadi permainan ini nanti anak-anak kan sudah duduknya 5 gitu ya, 5 tapi jaraknya sudah bagus ya. Nah, ada tiga kelompok, yang 5 ini nanti menghadap ke tembok ya, yang 5 sebelahnya juga menghadap ke tembok bergantian. Jadi bermainnya 2 kelompok. Permainnya gampang anak-anak ya, kita hanya game sebentar. Itu namanya permainan Simpson, Delila ya, dan singa. Ya, Simpson kalahnya sama Delila. Kalau Delila kalahnya sama Simpson. Ya, sementara kalau singa kalahnya sama Simpson. Ini pernah Bu Lisna ajari. Jadi hari ini sudah tidak asing lagi ya, karena permainan ini sungguh menyenangkan. Nanti berarti di dalam satu kelompok itu kamu yang kasih kode. Kalau singa itu kan gini, gitu ya, singa gini. Kemudian kalau Delila itu kan cantik, ya, rambutnya begini kan. Kemudian kalau yang singa, Simpson, Delila, singanya gitu ya, Nanti di dalam kelompok itu kita berjajar itu, tapi bisa tengok gitu ya, saling tengok nanti kita apa? Nanti membalikkan badan gitu ya. Setelah membalikkan badan nanti kita bisa tahu ya, kalahnya Simpson itu sama Delila. Delila kalahnya sama Simpson dan sama singa. Ya, singa kalahnya sama Simpson. Nah, gitu ya. Oke, bisa dimulai anak-anak. Ya, oke, ya terima kasih. Nah, menyenangkan ya. Oke. Kenapa Ya, Bu, bisa, Bu. Bu Lisna hari ini mengajak kamu untuk bermain seperti ini ya? Karena kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang interaksi sosial yang asosiatif ya. Interaksi sosial asosiatif itu ada 4 hal gitu ya. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan ada akulturasi, gitu ya. Ya anak-anak, silahkan nanti kamu memperhatikan, ya itu kan sudah Bu Lisna tempel ya di papan tulis. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa Bu Lisna nempel-nempel di papan tulis gambar seperti itu? Apa yang disuruh Bu Lisna gitu ya? Nah, yaitu tentang apa itu
gambar, kamu lihat gambar yang saya perlihatkan gitu ya, yang ada di papan tulis. Selain itu juga di layar juga akan saya tunjukkan. Nah, apakah sudah bisa terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Nah, Ya, Bu. Iya Bu, sudah kelihatan. ini gambar yang pertama gitu ya, boleh gambar yang pertama. Menurut kamu ini adalah, ketika kamu melihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan anak-anak? Ya, silakan dipikirkan apa, kamu mau menanyakan tentang apa? Ya, boleh, siapa yang mau bertanya? Bapak-bapak lagi beli amplop, ngasih-ngasih amplop, Bu. Oh, ya betul. Lagi lebaran Bu, bagi-bagi THR. Ini kan jawaban. Kamu pengen tanya dulu apa? Kira-kira ini itu gambar apa? Kemudian yang mau ditanyakan itu kan jawaban kamu. Kamu bisa melihat gambar ini, kamu jawab. Bisa pengen tahu kalau kamu melihat gambar seperti ini, yang akan kamu tanyakan itu apa? Itu ya. Yuk, siapa lagi? Yang tadi dulu ya. Ini ada yang pengen bertanya, penasaran. Ini gambar apa ya? Siapa yang mau tanya? Itu Kenapa ya, Bu? gambar bagi-bagi Bagi-bagi amplop Bu. amplop ya, Bu? Iya. Kenapa, Bu, bagi-bagi amplop? Kenapa Bu bagi-bagi amplop? Kenapa bagi-bagi amplop? Betul ya. Ada yang mau menjawab? Kira-kira kenapa bagi-bagi amplop? Banyak Saya, duit. Bu. Sedekah ya Bu, sedekah Bu. Oh iya, ngasih sedekah. Ya, lanjut lagi ya, gambar selanjutnya. Terus ini kalau kamu melihat itu, apa yang menjadi pemikiranmu? Kira-kira ini apa yang menjadi pertanyaanmu kalau lihat gambar ini? Ya? Perkawinan beda negara, Bu. Beda negara, Bu. Iya. Oke, kamu pinter ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sesuai dengan gambar ini? Contoh akulturasi, Bu. Oh, ini contoh akulturasi. Ya, terima kasih. Kamu malah menjawab apa yang mau disampaikan. Lanjut lagi ya. Oke, bentar anak-anak ya. Ya, tadi sempat untuk kalian menjawab ya. Ada beberapa hal yang akan dipelajari di hari ini yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Yaitu tentang, terlihat anak-anak bentuk-bentuk interaksi? Belum. Oh, belum, Bu. Terlihat Bu. Oke. Ya, oke, bisa kalian lihat di papan tulis itu ya. Bu Lisna ingin menunjukkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, ya, yaitu ada dua hal, ada asosiatif dan ada disosiatif. Apakah asosiatif itu? Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Sementara kalau disosiatif itu mengarah pada perpecahan. Hari ini kita akan melihat tentang interaksi sosial yang asosiatif. Ya. Anak-anak bisa melihat? Apakah sudah bisa menyaksikan? Belum, Bu. Belum kelihatan Bu. Belum kelihatan, Bu. Di-share ulang Bu, coba. Oh iya, maaf ya. Ini ya, sudah nampak? Nampak, Bu, nampak. Ya, ini ya, Bu. yang tadi Bu Lisna bicarakan ya. Ada asosiatif dan ada disosiatif. Asosiatif 4 hal tadi Bu Lisna kasih contoh yang asimilasi dan akulturasi. Kemudian yang disosiatif ini pertemuan yang akan datang. Ya, apakah interaksi sosial asosiatif itu? Itu adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan.
dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah kerjasama. Kerjasama itu dilakukan biasanya kalau dari gambar ini biasanya dilakukan di mana anak-anak? Apakah di daerahmu masih ada yang melakukan bentuk gotong royong seperti ini? Masih, Bu. Masih ada, Bu. Masih. Oke. Berarti ini nanti bisa menjadi bahan kita, karena nanti kita akan mengetahui selain pengertian kerjasama, nanti kamu juga akan tahu manfaatnya kerjasama, contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah akomodasi, ya. Ini adalah contoh dari akomodasi menyelesaikan pertentangan, di mana biasanya adalah di pihak pengadilan, ya. Nah, ini tadi yang kalian saksikan tadi ya, asimilasi. Contoh dari asimilasi adalah percampuran. Nah, percampuran pernikahan antara orang luar negeri dengan orang Indonesia. Siapa ya kalian yang pengen menikah dengan orang luar negeri? Ya, nanti anaknya bisa cantik seperti ini dan bisa lucu seperti ini ya. Tapi orang Indonesia pun juga cantik-cantik dan tampan-tampan ya. Nah, itu contoh dari asimilasi. Kemudian yang akulturasi. Nah, ini ada gambar sedang memberi amplop. Nah, akulturasi itu apa? Proses sosial yang timbul ketika manusia itu memiliki budaya tertentu, ya. Kemudian diperhadapkan dengan bercampur dengan budaya asing. Ya, budaya itu lambat laun diterima, nah, tetapi tidak meninggalkan unsur dari budaya kelompok itu sendiri. Ya, jadi ketika orang memberi amplop, ini adalah budaya dari mana? Ini adalah dari Cina. Ya, di Indonesia biasanya dibiasakan ketika Lebaran kamu dapat uang amplop gitu ya. Namanya kalau di daerah kita namanya apa anak-anak? THR, Bu. THR, Bu. THR, wah anak kecil dapat THR ya. Ya. Begitu ya, dapat uang banyak gitu ya. Akulturasi bukan hanya seperti ini, contoh juga akulturasi di bidang musik gitu ya. Musik ketika bercampur dengan musik rap itu kan dari luar negeri gitu ya, dinyanyikan dalam lagu Jawa gitu ya. Itu juga contoh dari akulturasi. Kemudian bangunan-bangunan ya, candi itu merupakan contoh akulturasi. Dari mana candi itu? Dari mana anak-anak? Tadi itu pengaruhnya dari mana? Candi. Dari Buddha, Bu, agama Buddha, Bu, Hindu. Agama Hindu, ya, dari India juga bisa gitu ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan memperdalam lagi belajar tentang apa itu akulturasi, apa itu asimilasi, apa itu kerjasama, dan kamu harus mencari manfaatnya. Manfaatnya apa saja ya? Manfaatnya nanti ini sudah terlihat ya anak-anak ya, LKPD ya. Anak-anak? Belum, Bu, di-share ulang, Bu. Di-share ulang ya. Bu Lisna nanti akan saya bagikan LKPD dan bahan ajar. Karena LKPD-nya nanti harus dituliskan di kertas ini dan bahan ajarnya nanti kamu akan belajar sendiri. Dari bahan ajar itu akan terlihat bahwa kalian akan mengetahui manfaatnya dan bisa membedakan antara asimilasi dan akulturasi. Oke, ini saja. Silakan dibaca kelompok yang sudah kemarin kita bagi. Nanti anak-anak bisa berkelompok tapi tetap jaga jarak ya anak-anak ya. Kita bisa dari samping, dari depan, belakang bisa ngomong pelan-pelan karena materinya berbeda ya, materinya berbeda. Ya. Sudah terlihat? Anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu, kelihatan. Nah, ini gambaran dari Betul sekali, Bu. Besarkan, Bu.
gambaran dari diskusi yang akan kita diskusikan, yang anak-anak diskusikan ya. Di sini ada pengertian dulu bentuknya, ya kelompok 1, kelompok 2, pengertian bentuk, kita masuk ke contohnya dan manfaatnya, kemudian akulturasi, manfaatnya, asimilasi juga manfaatnya, dan yang terakhir, kelompok terakhir ini bisa menjadi simpulan perbedaan antara kerjasama dan akomodasi, kemudian perbedaan antara asimilasi dan akulturasi, gitu ya. Untuk bahan ajarnya nanti sudah saya bagikan, ya silahkan anak-anak diskusi dengan temannya dulu. Tadi kan sudah tahu ya, di kertas sudah dijelaskan. Oh, saya nanti akan menjelaskan ketika presentasi seperti ini, membacakan di depan teman-teman, gitu ya. Ya, saya beri waktu untuk kalian berdiskusi. Ya, silahkan kelompok pertama membacakan hasil diskusi. Tadi pertanyaannya adalah pengertian dari kerjasama itu apa, contohnya apa. Silahkan ketua kelompok Rina untuk membacakan. Ya, apakah kerjasama itu dan contohnya? Bisa dibacakan, Rina? Oh, yang lainnya ya, oke. Merisa, silakan dibacakan hasil diskusimu tentang pengertian dari kerjasama dan contohnya. Ya Bu, menurut hasil dari kelompok kami, bekerja sama itu adalah menjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti kegiatan membersihkan lingkungan pada hari Minggu di satu kampung. Itu Bu, kalau menurut penelusuran kelompok kami. Oke, terima kasih Merisa. Untuk kelompok yang lain bisa menanggapi atau menambahkan. Silahkan. Yang belum ambil angkat suara, silahkan. Ya, kamu tidak usah malu-malu. Kita di sini belajar bersama. Saya Bu. Ya. Kerjasama itu bentuk interaksi sosial di mana masing-masing individunya punya tujuan yang sama, Bu. Oh gitu ya. Oke. Anak-anak, ini adalah kerjasama. Sekarang kita lanjut lagi manfaatnya. Apakah manfaat dari kerjasama dari yang teman-teman sampaikan tadi? Silakan kelompok yang kedua menyampaikan. Lola. Saya, Bu. Oh iya, Kukuh dulu ya, diwakili oleh Kukuh. Ya, untuk kelompok 2, manfaat kerjasama yang pertama itu seperti yang tadi disampaikan kawan kita, Bu, si Nuni itu, Bu. Jadi tujuan kerjasama itu adalah untuk tercapainya tujuan organisasi, Bu. Oh gitu ya, tercapainya tujuan organisasi. Kalau kerjasama yang sesuai di gambar tadi, misalnya gotong royong tadi, membangun rumah tadi, meringankan pekerjaan yang berat, Bu. ya, meringankan pekerjaan yang berat. Oke. Ada lagi? Waktunya jadi lebih cepat, Bu. Oh, waktunya jadi lebih cepat. Ya. Menumbuhkan rasa bersama. Oh, menumbuhkan rasa kebersamaan, benar ya. Kita lanjut kelompok yang selanjutnya, yaitu tentang membedakan antara asimilasi dan akulturasi. Nah, kelompoknya Ila silahkan menyampaikan kepada teman-temannya
bedanya antara asimilasi dan akulturasi dari bacaan yang sudah saya berikan, handout yang saya berikan. Saya, Bu. Ya, Ratna dulu mau mewakili, silahkan. Kalau menurut saya, Bu, kalau asimilasi terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih, tapi lambat laun menghilangkan unsur kebudayaan lama. Sementara pada akulturasi terjadi percampuran antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain, namun tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang lama, Bu. Ya, oke, anak-anak, betul nggak kira-kira apa yang disampaikan Ratna? Saya boleh komen, Bu? Boleh komen, Bu? Ya, gimana? Kalau menurut saya, merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru, Bu. Gitu, Bu. Kalau menurut saya. Nggak apa-apa, nah. Ya, Bu. Itu aja, Bu. Ya, ada yang lain dengan bahasa yang sederhana boleh. Intinya asimilasi itu apa? Kemudian akulturasi itu apa? Bedanya apa ya? Apa ada yang Kalau asimilasi itu, iya Bu, kalau menurut saya asimilasi itu kayak penyusupan, tapi kalau akulturasi itu peleburan Bu. Jadi, ya bercampur gitu ya. Oke, semua jawaban Kalau saya, Bu, Hmm, kalau saya perbedaannya, kalau akulturasi, budaya yang lama masih muncul, Bu. Kalau asimilasi, sudah melebur jadi satu. oh gitu ya, melebur jadi satu gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, anak yang lain saya kira sudah cukup jelas ya. Hari ini kita sudah belajar tentang interaksi sosial asosiatif. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, kemudian ada akulturasi. Salah satu contoh dari akulturasi yaitu tentang musik gitu ya, tentang musik. Ya, musik yang bercampur menjadi sebuah lagu. Nah, ini bisa dilihat anak-anak. Belum, Bu. Nah, ini dengarkan ya, didengarkan. Nah, ini bisa? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Ya. Ini ya, musik rap ya. Ya, boleh mengangguk-angguk. Nah, saya lihat ada yang mengangguk-angguk daripada ngantuk, kita menikmati contoh dari akulturasi. Iya, lagu daerah nih, Bu, kayaknya. Ya.
Ya, anak-anak, saya kira sudah cukup menghibur kita ya. Ini adalah contoh dari akulturasi. Jadi, Iya, Bu. kita bisa belajar ya tentang, kamu sudah tahu tentang pengertiannya, kemudian sudah tahu contoh-contohnya, kemudian bisa membedakan antara asimilasi dan akulturasi. Dengan bahasa yang sederhana, kalau asimilasi itu percampuran dua kebudayaan yang menjadi satu, kemudian muncul kebudayaan baru. Contohnya tadi apa? Perkawinan campuran. Ada juga contoh kalau orang luar negeri yang ke Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Kemudian yang akulturasi adalah percampuran kebudayaan yang tanpa menghilangkan budaya sendiri. Contohnya adalah tadi budaya dari orang Tionghoa memberikan apa? Uang ampau. Ya, di Indonesia pun juga dilakukan, yaitu dengan tradisi di saat Lebaran. Demikian anak-anak, hari ini pelajaran IPS tentang interaksi sosial asosiatif, dan besok pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan interaksi sosial yang disosiatif. Gitu ya. Untuk tugasnya kalian akan membuat clipping, gitu ya. Clippingnya yaitu tentang contoh-contoh dari interaksi sosial yang asosiatif. Waktunya saya beri waktu untuk 1 minggu. Ya, Bu. Sekarang, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya mengenai pelajaran hari ini. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih Jelas, ya, Nak. Bu. Oh ya, ada Lola di mana, Nak? Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas ya. Terima kasih ya, Kak ya. Kita akhiri dengan doa. Mari Lola akhiri dengan doa sekalian ya, Nak. Gantian ya. Masa ketua kelasnya terus, masa wakilnya terus gantian gitu ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Tetap jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, pakai masker gitu ya anak-anak ya. Tidak usah berhenti dulu ya. Kalau sepulang sekolah langsung pulang. Sampai jumpa.